Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kali ini kita akan masuk atau bahas satu kaidah dari Al-Quran untuk hidup kita, ya. Untuk kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di surat Az-Zumar ayat 7 Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Artinya jangan, kurang lebih maknanya, dosa seseorang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Makna dari kaidah ini mungkin secara ringkasnya adalah tidak mungkin seseorang menimpakan dosa dirinya kepada orang lain. Artinya siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kaidah ini, Allah sedang menerapkan keadilan kepada hambanya, bahwa siapa yang melakukan sesuatu maka baginya dampak akibat dari perbuatan tersebut. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau orang itu berbuat kebaikan maka balasannya adalah kebaikan. Sebagaimana jika seseorang berbuat keburukan maka balasannya adalah keburukan tersebut. Ada satu pembahasan menarik sebenarnya di sini ketika Allah menyebut di surat Az-Zumar ini dengan kata wizr. Dosa di sini disebut sebagai wizrun, bukan ithmun. Yang kita tahu dalam bahasa Arab ada kata lain dari arti yang berartinya dosa, itu artinya ithmun atau dzan. Baik, menurut salah seorang ulama, kenapa di sini ditulis wizrun bukan ithmun atau zan? Karena kata wizr itu sendiri artinya al-haml, menopang, membawa, ya, menggendong gitu ya. Wa huwa ma yahmiluhu al-mar'u 'ala dhahri. Pokoknya apapun aktivitas yang ditaruh di pundak seseorang. Berarti dari kata dari pilihan kata pun di sini kalau dosa berbentuk wizr itu tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dosa ya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kecuali nanti ada dosa-dosa yang disebabkan oleh dampak kita. Karena sebab kita kemudian berdampak ke orang lain. Contohnya, karena ada amanah, ada kewajiban yang kita lalaikan, maka dosa itu menumpuk. Dosa itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Tapi pada asalnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dosa itu masing-masing. Ya, sebagaimana seseorang itu jika berbuat kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap anak Adam, amalannya itu untuk dirinya. Wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Allah melipat gandakan kebaikan satu itu bisa jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Artinya kalau kebaikan bisa sangat mungkin Allah lipat gandakan dengan kebaikan yang banyak. Fajaza'u dalam ayat yang lain, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Seseorang datang dengan kebaikan, dengan sayyi'ah, keburukan, maka balasannya keburukan tersebut. Nah, artinya teman-teman dari ayat ini yang menjadi bahasan kita pada kali ini, kita fokus saja kepada diri kita. Tidak perlu selalu mengatakan dosa dia yang tanggung, dosa ini siapa yang nanggung, dan sebagainya. Karena masing-masing di antara kita akan dihisab sesuai dengan amalannya. Ya, sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu, ketika seseorang fokus kepada dirinya, bahwa dia berhati-hati dalam melakukan segala hal, karena dia sadar dosa ini tidak akan bisa diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pahala saya pun, kebaikannya akan saya dapati sendiri. Itu karena setiap kita bertanggung jawab atas apa yang dia amalkan selama di dunia. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Masing-masing bertanggung jawab atas kebaikan atau keburukannya. Jika yang dilakukan adalah kebaikan, maka dengan izin Allah, Allah akan balas
bahkan Allah akan lipat gandakan. Maka dengan sebaliknya, jika seorang melakukan keburukan, maka Allah akan balas. Baik, itu mungkin teman-teman yang kaidah ini bisa kita taruh di depan mata kita, bahwa kitalah yang paling bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan oleh diri kita, bukan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sekali-kali dosa itu tidak bisa diberikan begitu saja. Siapa yang berbuat, siapa yang akan bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, karena masing-masing ada konsekuensinya. Baik dengan baik, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan maka Allah balas dengan keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.